Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi D3 Administrasi Perkantoran bakal ngejelasin nih latihan dan pengembangan SDM. Oke, tim kami ada 8 orang, satu laki-laki dan 7 perempuan. Nah, materi bahasan kita buat kali ini banyak banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin harus terfokus biar materinya sampai ke kalian dengan baik. Nah, materi pertama, pengertian dan tujuan pelatihan dan pengembangan bakal dijelasin sama Vika. Buat Vika silahkan. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat itu. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Menurut para ahli, yang pertama ada Gray Gessler, pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru dan lama untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan. Yang kedua ada Shimamura, menyatakan bahwa pelatihan itu diarahkan untuk membantu para karyawan menunaikan pekerjaan mereka saat itu secara lebih baik. Sedangkan pengembangan mewakili suatu investasi berorientasi ke masa mendatang dalam diri perkaryawanan. Tujuan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Tujuan secara umum pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia menurut Shimamura 2009 yang pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama ada memperbaiki kinerja, yang kedua memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, ketiga mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan, keempat membantu mencegah permasalahan operasional, kelima mempersiapkan karyawan untuk promosi, keenam mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, dan ketujuh memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Kapan pelatihan dianggap perlu? Pelatihan SDM bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena dengan meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya zaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya, agar tidak ketinggalan dari pesaing, dan secara otomatis dengan meningkatnya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan perusahaan. Jadi, sebelum karyawan mengisi jabatan dilaksanakan atau diadakan terlebih dahulu adanya pelatihan, guna mendapatkan karyawan yang tepat sesuai jabatan yang akan diduduki ketika akan bekerja nantinya. 3. Ada jenis program pelatihan dan pengembangan. Di sini, ada 7 jenis program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, skill training. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training ini relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua, retraining. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, cross-functional training. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Yang keempat, team training. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang juga pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Yang kelima, language training.
Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini, beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam, teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang terakhir, ada creativity training. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Oke, makasih Cantia. Nah, selanjutnya ini ada orientasi pekerja baru. Orientasi pekerja baru itu proses yang digunakan untuk menyambut karyawan baru ke dalam organisasi ataupun sebuah perusahaan. Jadi yang mengalami orientasi itu bukan cuma mahasiswa ataupun ada sekolahan yang baru masuk gitu. Para pekerja yang baru pun harus diorientasi. Nah, manfaatnya apa? Agar para pekerja ini merasa disambut, diintegrasikan ke dalam organisasi, dan bisa melakukan tugas-tugas barunya secepat mungkin gitu. Tujuannya membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim, memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, misalnya value, visi, misi, dan kultur. Nah, yang keempat, membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Oke, nanti materi kelima bakal disampaikan sama Nathan. Buat Nathan, silahkan. Pelatihan dan tahap-tahapnya. Terdapat dua tahap utama dalam pelatihan dan pengembangan, yakni yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan. Pada tahap ini terdapat 3 macam kebutuhan akan pelatihan, yakni A. General Treatment Need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari seorang pegawai tertentu. B. Observable Performance Discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan, wawancara, daftar pertanyaan, dan evaluasi atau penilaian kinerja, dan dengan cara meminta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerjanya sendiri. C. Future Human Resource Needs. Jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi berkaitan dengan keperluan SDM manusia untuk waktu yang akan datang. 2. Mendesain program pelatihan. Terdapat 2 jenis sasaran pelatihan, yakni Knowledge Centered Objective, biasanya berkaitan dengan pertambahan pengetahuan atau perubahan sikap. Bernardin dan Russell mengelompokkan metode-metode pelatihan atas 2 kategori, yaitu Informational Methods, biasanya menggunakan pendekatan satu arah, melalui mana informasi disampaikan kepada para peserta oleh para pelatih. Experiential Methods adalah metode yang mengutamakan komunikasi yang luas, fleksibel, dan lebih dinamis, baik dengan instruktur, dengan sesama peserta, dan langsung mempergunakan alat-alat yang tersedia. B. Performance Centered Objective, mencakup syarat-syarat khusus yang berkisar pada metode atau teknik, syarat-syarat penilaian, perhitungan, perbaikan, dan sebagainya. Pelatihan formal dan non-formal. Pelatihan formal. Pelatihan formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara formal atau resmi oleh organisasi atau perusahaan untuk para karyawan. Pelatihan jenis ini biasanya dilakukan secara teratur, terjadwal, dengan mengacu pada kurikulum silabus yang sudah ada. Kurikulum silabus disusun berdasarkan kebutuhan pelatihan yang sudah dikaji sebelumnya, sehingga materi pelatihan itu benar-benar berkaitan dan dapat meningkatkan kemampuan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari pada karyawan. Pelatihan non-formal. Pelatihan non-formal adalah pelatihan yang diadakan untuk melengkapi pelatihan formal. Pelatihan formal tidak selalu dapat dilakukan karena ia memerlukan biaya besar
waktu yang lama, dan tenaga kerja yang harus dibayar mahal dan sebagainya. Salah satu jenis pelatihan non-formal bisa disebut built-in training atau disingkat sebagai BIT, atau pelatihan melekat pada merupakan pelatihan yang berkesinambungan dan melekat dengan tugas setiap atasan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar uraian pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya nih ada pelatihan supervisor, pengembangan tim, dan pengembangan organisasi. Yang pertama dulu nih, pelatihan supervisor. Para supervisor organisasi bertanggung jawab tidak hanya bagi kinerja mereka sendiri, tetapi juga bagi kinerja dari para pekerjaannya sendiri. Tujuan dari pelatihan supervisi adalah untuk meningkatkan keterampilan pengawasan atau supervisi dan manajemen supaya membantu manajemen kepegawaian untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain dan untuk membantu pegawai-pegawai dari manajer dan supervisor agar bekerja lebih baik dan tangkas. Selanjutnya ada pengembangan organisasi atau organization development atau biasa disingkat itu OD. OD adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, terus di sini ada intervensi OD. Intervensi OD itu aktivitas struktur yang membantu pengembangan organisasi gitu. Intervensi OD itu ada 3. Yang pertama itu ada di individu. Itu contohnya bisa training manajemen, negosiasi peran, redesign pekerjaan, dan perencanaan karir. Kalau untuk di kelompok itu ada team building, ada intergroup team building, dan ada konsultasi proses. Nah, yang ketiga nih organisasi. Itu ada survei umpan balik, ada rapat konfrontasi, dan ada redesign struktural, dan ada MBO. Nah, selanjutnya ada tahapan pengembangan tim nih. Yang pertama itu ada forming. Nah, pada tahap ini anggota tim masih mencoba saling mengenal satu sama lain gitu. Anggota tim masih membawa pola pikir dan perilaku lama sebelum dia bergabung dengan tim. Tugas tanggung jawab dan struktur masih belum terdefinisi dan terbentuk dengan baik. Nah, terus ada storming nih. Karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan, maka pada tahap ini akan sering sekali terjadi konflik internal tim. Yang ketiga itu ada norming nih. Pada tahap ini, aturan-aturan sudah terbentuk, tujuan dan struktur sudah jelas dan semakin dipahami oleh anggota tim. Yang keempat ada performing. Pada tahap ini, anggota tim mulai menunjukkan performa atau kinerja seperti yang diharapkan, sehingga tim sudah dapat menjalankan fungsinya secara penuh untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada adjourning. Pada tahap ini merupakan tahap pembubaran tim. Tim sudah selesai waktu kerjanya dan para anggota tim kembali menjadi individu-individu yang independen. Arti dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin ketatnya persaingan antar perusahaan sejenis. Setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia kerja dituntut agar bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya, baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui diklat. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai kegiatan perusahaan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga akan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu. Di suatu perusahaan, manajemen yang efektif pasti akan melihat diklat ini sebagai investasi jangka panjang yang baik untuk sumber daya manusia di organisasi atau instansinya. Lalu ada pengembangan SDM melalui penugasan. Untuk mengembangkan potensi pegawai melalui penugasan pada jabatan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Apabila pegawai dilatih dan selama proses latihan itu pegawai diberitahu atau ditambah pengetahuannya bagaimana cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. Bila cara pegawai untuk mengerjakan sesuatu itu benar-benar dikuasai oleh pegawai yang bersangkutan, maka dalam melaksanakan pekerjaan, pegawai tersebut akan lebih efisien mengerjakannya jika dibandingkan dengan cara mengerjakannya sebelum ia mengikuti latihan yang bersangkutan. Lalu ada pengembangan SDM melalui mutasi. Mutasi atau transfer sendiri menurut Wahyudi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Lalu ada juga tujuan mutasi. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan, untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaan, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi, sebagai alat pendorong agar spirit atau semangat kerja meningkat melalui persaingan terbuka. Dan yang terakhir adalah untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Sebab-sebab dan alasan mutasi. Sebab-sebab mutasi sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah atas permintaan sendiri. Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan persetujuan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua adalah ahli tugas produktif atau ATP. Ahli tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 1. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.